Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlaila Habibah, mahasiswa Prodi PKMI, Fakultas Agama Islam Universitas Sunan Gresik. Video kali ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pendidikan Filsafat yang diampu oleh Bapak Husnul Zuhad MPD. Materi kali ini yaitu membahas tentang struktur ilmu dan konsep ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam pendidikan. Prinsip dasar ilmu pengetahuan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang pengetahuan sepemahaman saya. Pengetahuan yaitu segala sesuatu yang diperoleh berdasarkan pengalaman. Sedangkan ilmu yaitu pengetahuan yang disusun sistematis teruji kebenarannya melalui metode ilmiah. Metode ilmiah sendiri pengertiannya adalah cara atau langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan tersebut yang dibuktikan secara rasional atau logis dan juga dibuktikan secara empiris, artinya berdasarkan pengalaman, observasi atau yang dirasakan melalui indera. Tujuan metode ilmiah adalah menemukan kebenaran, menjelaskan fenomena, dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara objektif. Nah, proses filsafat itu sangat penting untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Pengetahuan baru bisa disebut ilmu jika sudah disusun secara sistematis, logis, dan dibuktikan kebenarannya dengan metode ilmiah tadi. Dengan kata lain, ilmu itu berasal dari pengetahuan yang diuji dan terorganisir. Pengetahuan belum bisa dikatakan sebagai ilmu. Kenapa? Karena pengetahuan itu hanya dari pengalaman pribadi, belum teruji kebenarannya. Dan sebaliknya, ilmu itu sudah dikatakan pengetahuan, tetapi pengetahuan yang telah teruji dengan menggunakan metode ilmiah. Selanjutnya, aliran filsafat memiliki cara sendiri dalam memperoleh sumber-sumbernya. Sumber bisa diperoleh dengan menggunakan indera, artinya empiris, tapi indera memiliki banyak kelemahan. Maka dari itu harus dibuktikan secara rasional, yaitu dengan menggunakan akal. Sesuatu dikatakan ilmiah itu ketika dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau bersumber dari empirisme tadi dan rasionalisme. Selanjutnya, struktur ilmu. Struktur ilmu adalah susunan atau kerangka dasar yang membentuk suatu cabang pengetahuan sehingga menjadi sistematis, logis, dan dapat dipelajari secara ilmiah. Nah, struktur ilmu itu membantu kita untuk memahami yang pertama, apa yang dipelajari atau objeknya. Yang kedua, bagaimana cara kita mempelajarinya atau metodenya. Yang ketiga, tujuan dari ilmu itu sendiri, yaitu fungsi dan penerapannya. Konsep ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam pendidikan. Ontologi. Nah, ontologi berasal dari kata Yunani, yaitu ontos yang artinya ada dan logos artinya ilmu. Berarti ontologi yaitu ilmu tentang sesuatu yang ada atau sesuatu yang berkenaan dengan wujud, ada dan tidaknya. Dengan kata lain, ontologi itu adalah ilmu tentang keberadaan. Ontologi membahas objek atau hakikat sesuatu yang dipelajari dalam ilmu. Karena penampakan tidak selamanya sesuai dengan realita, maka harus dilakukan pembuktian dengan metode selanjutnya. Menurut Plato, hakikat keberadaan sesuatu itu ada pada ide. Jadi, suatu ilmu itu muncul dari ide menurut Plato. Dalam sebuah ilmu tadi, itu belum bisa dikatakan ilmu jika belum diuji secara metode ilmiahnya. Nah, metode ilmiah sendiri itu bisa dikaitkan dengan konsep yang kedua setelah ontologi, yaitu konsep epistemologi. Nah, epistemologi berasal dari kata epistem, artinya pengetahuan, dan logos artinya ilmu. Berarti epistemologi yaitu ilmu tentang pengetahuan. Epistemologi membahas bagaimana cara memperoleh pengetahuan yang benar, termasuk metodenya, sumbernya, dan validitasnya. Epistemologi berkaitan dengan cara memperoleh pengetahuan dalam proses pendidikan. Yang kedua, aksiologi. Nah, aksiologi berasal dari kata aksis yang artinya
nilai, dan logos artinya ilmu. Jadi aksiologi yaitu ilmu tentang nilai. Aksiologi membahas tujuan, manfaat atau kegunaan, dan etika dalam penggunaan ilmu pengetahuan. Ilmu tidak hanya untuk mengetahui, tetapi juga untuk memberikan manfaat bagi manusia dalam kehidupan. Namun, aksiologi juga menekankan bahwa ilmu harus digunakan dengan tanggung jawab, moral, dan etika. Nah, dari ketiga konsep tersebut, jika disederhanakan dalam satu kata, yaitu ontologi, yang artinya tadi ilmu tentang keberadaan. Nah, berarti dengan kata apa? Bisa diingat, ontologi itu bisa diingat dengan kata apa. Yang kedua, epistemologi. Nah, epistemologi tadi yaitu ilmu tentang metode atau cara untuk mendapatkan sesuatu. Di sini disederhanakan dengan kata bagaimana. Epistemologi, bagaimana. Yang ketiga, aksiologi. Nah, aksiologi tadi itu ilmu tentang nilai, manfaat atau tujuan. Bisa disederhanakan dengan kata mengapa. Saya ulangi lagi, aksiologi bisa disederhanakan dengan kata mengapa. Saya ulangi, ontologi itu kata apa, epistemologi bagaimana, dan aksiologi itu mengapa. Saya beri contoh sederhana. Untuk ontologi tadi tentang keberadaan. Nah, dengan kata apa? Nah, di sini saya beri contoh rumah. Nah, itu keberadaan rumah. Sudah jelas ada suatu rumah atau sebuah rumah. Nah, kenapa bisa dikatakan rumah atau bagaimana cara membuat rumah? Itu setiap arsitek mempunyai cara sendiri-sendiri. Itu yang dinamakan konsep epistemologi, yaitu cara atau metode dalam membuat rumah. Yang ketiga, aksiologi. Nah, aksiologi di sini diartikan sebagai nilai, manfaat atau kegunaan rumah tersebut. Jadi, ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu sangat berkaitan dan berurutan. Nah, seperti itu. Konsep ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikan. Objek ontologos pendidikan itu manusia sebagai makhluk yang dapat dididik, mendidik, dan berkembang melalui pengalaman belajar. Esensi atau hakikat terdalam sesuatu dalam pendidikan merupakan proses membentuk manusia yang berpengetahuan dan berakhlak. Yang kedua, epistemologi pendidikan menekankan pentingnya metode ilmiah ketika melakukan proses belajar. Guru itu hanya berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa menemukan pengetahuan itu melalui kegiatan apa? Contohnya pengalaman, pengamatan, eksperimen, diskusi, dan refleksi. Dan yang terakhir, aksiologi menekankan bahwa ilmu yang diperoleh melalui pendidikan harus digunakan secara bertanggung jawab dan bernilai kemanusiaan. Jadi aksiologi ini maknanya itu nilai, manfaat, dan kegunaan dari ilmu tersebut. Nah, kesimpulannya, proses pengetahuan menjadi ilmu itu terjadi melalui proses ilmiah atau melalui metode ilmiah. Tanpa proses ilmiah, pengetahuan hanya bersifat umum dan belum tentu benar. Pengetahuan berubah menjadi ilmu yang dapat dipercaya dan diterapkan secara luas. Konsep ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikan merupakan 3 pilar utama dalam filsafat pendidikan. Dengan memahami ketiganya, pendidikan dapat diarahkan tidak hanya untuk mencerdaskan, tetapi juga untuk memanusiakan manusia. Sekian video dari saya, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan, dan juga saya menerima saran atau kritik dari teman-teman, atau mungkin mau menambahkan, monggo. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.